Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Grobogan. Bersama ini, kami akan memperkenalkan fasilitator kami adalah Bapak Dr. Andes Harmani M.Hum dan Ibu pengajar praktik kami adalah Sri Yulianti Ningsih SPD. Pada kesempatan kali ini, kami bersama tim. Yang pertama ada Bapak Firman Fahmi, ada Ibu Zunita Eka Putri, dan saya sendiri adalah Bikaning Tias dan Ibu Ati Afriani. Kita akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan tema coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya Pak Firman? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya Pak Firman, tetap semangat ya Pak Firman ya. Ya. Pak Firman, ini saya sama Bu Ati ya akan mohon izin untuk melakukan observasi ya, supervisi tentang kegiatan atau aktivitas coaching jenengan bersama Ibu Zunita. Ya. Lalu ada beberapa hal Pak yang ingin saya perhatikan ya di sini. Yang pertama, apakah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Selanjutnya, bagaimana Pak Firman memberikan pertanyaan yang berbobot, intinya seperti itu. Lalu bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi Pak Firman selaku coachnya, gitu Pak Firman. Jadi kalau menurut saya ada beberapa hal yang perlu Pak Firman perhatikan juga. Di sini yang pertama dalam prinsip coaching itu yang pertama ada kemitraan. Bagaimana Pak Firman membangun kemitraan dengan Ibu Zunita sebagai coach. Selanjutnya proses kreativitas ya, Pak Firman juga harus kreatif di situ, nanti juga akan kami lihat. Selanjutnya memaksimalkan potensinya Pak Firman. Dan setelah itu saya juga akan mengamati nanti bersama Bu Ati langkah-langkahnya sesuai dengan tirta atau belum. Berikutnya Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada jenengan selaku coach dalam kegiatan ini ya Pak. Ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Pak Firman kembangkan? Untuk coaching kali ini Bu, mungkin saya lebih ke present. Nah, mungkin mendengarkan secara aktif terlebih dahulu untuk mendengar dari coaching kalau dengan permasalahan-permasalahannya. Terus juga mungkin saya lebih ke memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup dulu. Ya. Selanjutnya Pak, ini saya sebelum nanti ke Bu Ati, Ya. kompetensi mana yang ingin Pak Firman capai secara spesifik di kegiatan ini? Ya, terutama untuk kompetensi kehadiran penuh saya. Jadi saya lebih bisa mendengarkan, coaching, menyampaikan permasalahan-permasalahannya, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching, dan juga paling tidak saya bisa membantu coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, ya itu kalau dari saya Pak. Silakan Bu Ati menambahkan Bu Ati. Terima kasih Bu Ika. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Firman itu apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Mungkin indikator keberhasilannya saya lebih ke ini Bu ya. Ketika coach menyampaikan permasalahan dan saya dapat menanggapi dengan baik, itu mungkin indikator yang utama yang ingin saya berikan. Jadi dan lebih juga memberikan sebuah solusi mungkin ya dari permasalahan, tetapi sebisa mungkin solusi itu timbul dari coach sendiri, itu Bu. Selanjutnya apa yang Pak Firman harapkan dari observasi ini? Harapannya melalui coaching ini mungkin alur tirta itu bisa kita gunakan untuk bisa lebih menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan dari coaching tersebut. Silakan Pak Firman melakukan coaching bersama coachingnya. Ya, terima kasih Bu. Mohon izin untuk kita lakukan observasi ya Pak ya. Siap Bu. Oke, terima kasih Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Firman. Waalaikumsalam. Siang juga Bu Nita. Apakah Pak Firman hari ini ada waktu luang?
Alhamdulillah Bu, ada Bu. Apa yang ingin Ibu sampaikan nih? Iya Pak, ini saya mau menyampaikan permasalahan saya Pak. Begitu Pak. Mungkin masalah yang sedang dialami apa ini Bu? Iya Pak, sebenarnya saya itu ingin berbagi masalah di kelas saya Pak. Apakah Bapak bisa membantu saya? Ya Bu, kalau saat ini memang saya sedang sedang, saya akan membantu Bu Yunita. Nah, begini Pak, di kelas saya itu sebagian besar murid tidak bersemangat dalam belajar. Mereka seringkali mengantuk, terus izin ke kamar mandi, terus kapan istirahat, kapan pulang Bu, begitu. Ya, saya mengerti Bu. Apa yang Ibu harapkan untuk sesi diskusi ini? Saya harapkan saya bisa mencari solusi dan untuk meningkatkan motivasi belajar murid saya. Oke, kira-kira berapa lama Bu untuk uji kalian ini? 15 menit cukup ya Pak? Oke, siap, monggo Bu. Oke, nah begini Pak, Langsung saja Bu, Iya. untuk permasalahan Ibu bisa disampaikan ke saya. nah dari 21 murid saya, 10 diantaranya itu tidak bersemangat belajar Pak. Mereka sering sekali mengantuk dan tidak fokus dan gaduh dan pengen pengumpulan tugas itu pasti terlambat begitu Pak. Oke. Tapi sebelum ke permasalahan Ibu ya, kita main fokus dulu. Oh baik Pak, oke. Coba Bu Yunita pejamkan mata terlebih dahulu. Oke, Pak. Tenang dulu, lebih nyaman. Coba Ibu Yunita melihat sebuah gambaran yang ada di depan, seolah-olah di depan ya Bu ya, ada mungkin air terjun yang lebih nyaman dulu. Coba tarik nafas, keluarkan. Cukup Bu. Terima kasih Pak, saya sudah agak tenang ini Pak ya. Ceritakan lagi Bu, permasalahannya apa? Iya Pak, hanya pelajaran ini loh Pak, di pelajaran IPAS tadi loh Pak. Iya. 21 murid itu murid saya, 10 anak itu ada yang kurang bersemangat belajar tadi, ada yang mengantuk, ada yang ingin ini Iya. mengumpulkan tugas juga tidak tepat waktu begitu Pak. Di mata pelajaran IPAS gitu Pak. Coba saya mau tanya ya Bu. Iya. Untuk Ibu Yunita, cara mengajarnya bagaimana di materi IPAS itu? Ya saya biasanya dengan menggunakan buku, terus menerangkan di depan, terus sambil tanya jawab aja sama murid gitu Pak. Oke, terus selanjutnya untuk respon murid tersebut bagaimana? Ya hanya 1, 2 yang merespon, yang lain cuma hanya diam gitu Pak. Nah, jadi permasalahannya kurangnya keaktifan ya Bu ya dari semangat murid tersebut dalam mata pelajaran IPAS. Iya Pak. Oke, ini Bu, untuk upaya mungkin ya, upaya apa saja yang sudah dilakukan Bu Yunita? Tadi upaya saya itu sudah mengajak mereka untuk membaca buku, bercerita, tanya jawab, serta meningkatkan tugas untuk mengingatkan lagi di grup WA kelas 4 gitu Pak ya. Tetapi hasilnya juga tetap sama begitu Pak. Oke, jadi ini Bu, meskipun sudah diingatkan tadi ya, sudah diingatkan, terus hasilnya tidak berubah. Nah, apakah Ibu sudah merefleksikan diri dalam pembelajaran IPAS itu Bu? Ya mungkin saya perlu mencoba metode yang lebih menarik lagi ya Pak ya, seperti eksperimen atau permainan gitu Pak. Jadi bisa dilakukan di luar kelas gitu Pak. Itu ide yang sangat bagus Bu. Mungkin metode sebelumnya kurang menarik mungkin ya Bu ya. Iya Pak, mungkin metode saya yang saya terapkan belum meningkatkan dan menghasilkan murid yang aktif gitu. Jadi sehingga dampaknya motivasi siswa kurang begitu ya Pak ya. Dan pengumpulan tugas belum tepat waktu begitu Pak. Kira-kira apa langkah selanjutnya Bu untuk yang bisa Ibu ambil sebenarnya? Saya akan menggunakan metode yang menarik mungkin ya Pak ya, agar murid saya aktif dan antusias dalam belajar IPAS tentunya. Sangat bagus Bu, saya setuju dengan ide tersebut. Mungkin silakan Bu untuk bisa dilakukan dalam
saya. Alhamdulillah setelah diskusi ini komitmen kira-kira ini komitmen ya tadi yang saya bahas ya, komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Saya berkomitmen untuk menerapkan metode yang menarik dan menyiapkan berbagai media tadi ya Pak ya, dalam pembelajaran agar murid saya antusias dan menyelesaikan tugas tentunya tepat waktu gitu Pak. Terima kasih Pak Firman. Oke, sebagai penutupan jawaban Ibu, nah, kira-kira tadi jawaban kita dalam pertemuan ini kira-kira untuk bagaimana jawabannya? Iya Pak, siap. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Sampai bertemu 2 minggu ke depan ya Pak ya. Ya, siap, nanti buat depan kita ketemu lagi untuk jawabannya ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Pak. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Oke Pak Firman, alhamdulillah Ya Bu. sudah melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Zunita, luar biasa sekali Pak. Tadi di beberapa hal Pak Firman sudah nampak untuk alur tirtanya ya. Sebelum kita tutup, kita akan melakukan diskusi sedikit ya Pak ya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Firman. Yang pertama ini, apa tadi yang sudah Pak Firman lakukan yang tentunya yang sudah baik ya, terkait coaching pada indikator pengembangan yang Pak Firman inginkan? Ya, setidaknya tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur dan paling tidak dari alur itu saya memposisikan diri sebagai media dari kunci. Jadi kunci itu tidak canggung dalam menyampaikan permasalahan-permasalahannya. Terus selanjutnya saya juga mencoba memberikan pertanyaan yang terbuka dan memberikan perhatian khusus. Paling tidak dalam perhatian khusus itu coach merasakan nyaman dan setidaknya bisa menggali dari solusi dari coach tersebut. Terus untuk kompetensinya saya jelas, saya mendengarkan kunci, jadi saya menjadi pendengar secara aktif dan saya juga memperhatikan. Terus saya juga bersikap tidak menghakimi Bu, karena setiap kali permasalahan juga ada yang bersifat menghakimi, tapi alhamdulillah saya menerapkan untuk tidak menjadi penghakim atau mewakili kunci dan tentunya netral. Ya, itu kalau dari saya Pak Firman. Jadi Pak Firman sudah luar biasa. Selanjutnya monggo Bu Ati. Nah, tadi saya mengamati Pak Firman melaksanakan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, sudah mengajukan pertanyaan berbobot juga. Nah, di sini Pak Firman itu membuat coachingnya itu nyaman. Nah, di kita ini apa yang sudah terbayang oleh Pak Firman untuk meningkatkan lagi kompetensinya? Mungkin dari sini saya ingin lebih ke mencari referensi lagi ya Bu ya, dimana supaya memberikan pertanyaan-pertanyaan itu bisa lebih berbobot lagi, dan juga di saat coaching juga saya bisa berbagi sumber juga dari mungkin semisal saya mencari YouTube bisa saya bagikan juga ke kondisi saya. Alhamdulillah ya, semoga kedepannya bisa melaksanakan coaching tirta itu dengan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Demikian observasi yang bisa kita lakukan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.